Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Anastasia Zikri. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan sedikit profil singkat dari Ahmad Hasan. Nah, Ahmad Hasan lahir pada tahun 1887 di Singapura dan wafat pada tahun 1958 di Bangil, Jawa Timur. Nah, ia dikenal sebagai tokoh utama dalam organisasi persatuan. Nah, nama organisasi persatuan tersebutnya yaitu Persis atau Persatuan Islam. Nah, beliau memiliki julukan yaitu sering disebut sebagai Hasan Bandung atau bisa disebut juga dengan Hasan Bangil sesuai dengan tempat tinggalnya. Meskipun tidak menyelesaikan pendidikan formal secara penuh, Ahmad Hasan ini belajar secara mandiri dan berguru juga kepada ulama-ulama setempat. Nah, ia menguasai berbagai bahasa seperti bahasa Melayu, Arab, Tamil, dan Inggris, serta mendalami ilmu-ilmu agama seperti Nahu dan Sorof. Nah, pemikiran pendidikan dari Ahmad Hasan sendiri memiliki pandangan yang progresif, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam dalam bidang pendidikan. Beberapa pemikiran pendidikannya itu antara lainnya itu yang pertama tujuan pendidikan. Tujuan pendidikannya itu membentuk individu yang taat beragama, berakhlak mulia, dan mampu berdakwah sesuai ajaran Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pemikiran pendidikan yang kedua yaitu kriteria guru. Kriteria guru yang dimaksud beliau adalah seorang guru yang harus memiliki ilmu yang mendalam, mengamalkan ilmunya dan tidak mengejar semata-mata untuk mendapatkan gaji. Yang ketiga, syarat peserta didik. Maksud beliau syarat peserta didik itu yaitu murid harus bersedia beribadah hanya kepada Allah dan berkomitmen untuk berdakwah setelah menyelesaikan pendidikan. Yang keempat itu ada adab dan etika. Maksud beliau adab dan etika itu menekankan pentingnya adab dalam pendidikan seperti menjaga kebersihan, sopan santun, dan menjauhi hal-hal yang dilarang agama, termasuk merokok. Yang kelima, integrasi ilmu. Maksud beliau yaitu menolak sekularisasi ilmu pendidikan harus mencakup ilmu agama dan ilmu duniawi secara seimbang. Yang keenam itu ada metode pembelajaran. Nah, di sini metode pembelajaran dimaksud beliau adalah mendorong kebebasan berpikir dan diskusi kritis. Dalam proses pembelajaran, Ahmad Hasan ini sering memberikan bahan bacaan kepada muridnya untuk dianalisis dan didiskusikan bersama. Yang terakhir yaitu pendekatan terbuka. Nah, dimaksudnya yaitu meskipun konservatif dalam prinsip ini terbuka terhadap sarana dan metode modern selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, misalnya kayak ia menggunakan huruf Latin dalam tafsir Al-Quran nih untuk memudahkan pemahaman, jadi itu nggak mengurangi konsep keislamannya, tapi tetap memahami apa yang ada dalam isi Al-Quran tersebut dan hadis tersebut selama tidak bertentangan. Nah, sekian mungkin dari saya, sekiannya seperti itu pemikiran-pemikiran pendidikan dari Ahmad Hasan. Jadi kesimpulan dari saya itu pemikiran dari pendidikan Ahmad Hasan ini tetap relevan hingga saat ini ya, terutama dalam konteks pendidikan Islam yang menekankan integrasi antara ilmu agama dan ilmu dunia, serta pentingnya adab dan etika dalam proses belajar mengajar. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.